Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in umuri dunya wadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa yang saya sayangi. Dalam pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen pengelolaan kelas ya, yang saya sampaikan melalui media visual. Adapun hal-hal terkait pengertian manajemen kelas, saudara-saudara, selayaknya seorang guru harus menguasai berbagai ragam materi terkait dasar-dasar pengelolaan kelas. Teori dasar manajemen pengelolaan kelas, yaitu yang pertama saya akan mengajarkan tentang pendekatan teori klasik tentang manajemen kelas. Pertama yaitu pengertian manajemen kelas itu sendiri, yaitu proses perencanaan atau persiapan, kemudian tahap pengorganisasian. Segala hal yang ada di dalam kelas perlu diorganisasikan agar berjalan lancar. Dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Proses perencanaan itu juga harus dikuasai oleh seorang guru. Pengorganisasian sistem materi pembelajaran, kemudian pengorganisasian struktur kelas, keadaan siswa, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan sesuai apa yang telah dirancanakan secara efektif dan efisien. Ya, itu saudara. Kemudian ada beberapa hal yang perlu Anda pahami diantaranya, yaitu yang pertama adalah arti sebuah kelas. Kelas adalah sebuah rombongan belajar atau sistem yang terdiri dari guru, misalkan berdiri di muka kelas menyampaikan sebuah materi pra pembelajaran ya, seperti itu. Yang kedua, ada ruang kelas itu sendiri. Misal seorang guru menyuruh siswa untuk memasuki ruangan kelas. Yang ketiga, ada tingkat. Mengapa dikatakan tingkat? Yaitu misalkan tingkat kelas itu sendiri. Kenaikan kelas ya. Kelas 7, 8, dan 9 misalkan seperti itu. Itu ketika di tingkat SLTP atau Madrasah Sanawiyah. Ketika di SD ya 1 sampai 6 tingkatannya ya. Dan sebagainya. Berikutnya terkait pelajaran. Misal kelas hari ini dilaksanakan dengan sistem daring. Maka apa yang dipersiapkan oleh seorang guru ketika pembelajaran dilaksanakan secara daring? Maka materi-materi pun juga harus disiapkan yang akan disampaikan, guna untuk mewakili kehadiran seorang guru di hadapan siswa itu sendiri. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, nanti pada tahap berikutnya saya pasti akan menyampaikan sebuah pertanyaan. Maka dari apa yang keluar dari mulut saya ini setidaknya harus kalian pahami, dikuasai, dan sehingga ketika nanti muncullah sebuah pertanyaan, Anda mampu untuk menjawabnya. Materi yang kedua yaitu komponen kelas. Ya, saudara-saudara, rekan-rekan yang saya sayangi, apa yang Anda pahami terkait komponen kelas?
Hal itu ditinjau berdasarkan sifat. Ya, ada dua hal atau pengelompokan berdasarkan sifat. Yang pertama yaitu statis atau berbentuk kebendaan. Apa yang Anda ketahui? Misalkan yang pertama, ruangan atau bangunan kelas yang berbentuk lorong datar terdiri dari beberapa meter kali beberapa meter, ya, yang dihuni oleh siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Ya, sekali lagi yang pertama adalah ruangan kelas yang terdiri sebuah bangunan. Yang kedua, perabot atau mebler atau peralatan atau perlengkapan kelas sebagai penunjang pembelajaran. Oke, saudara, dari yang kedua bisa dipahami. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah murid atau siswa. Ketika tidak ada satu komponen dalam sebuah media statis tersebut, maka sebuah pembelajaran tidak akan terlaksana. Ada murid, tidak ada guru. Ada guru, tidak ada murid, ya. Atau ada guru, tidak ada murid, tidak ada sistem, maka tidak akan berjalan secara lancar. Oke. Yang ketiga tadi murid. Yang keempat komponen yaitu guru. Guru harus memahami aspek-aspek pembelajaran dan apa yang akan disampaikan. Yang kelima adalah sumber belajar. Selain guru, ya, sumber belajar misalkan buku-buku, referensi pembelajaran. Ketika Anda melakukan sebuah perkuliahan, sudahkah Anda memiliki sebuah buku sebagai referensi? Ketika Anda menyatakan belum, berarti komponen kelas tersebut belum lengkap. Maka upayakan dari apa yang Anda lakukan dalam proses belajar itu harus dilengkapi dengan buku, ya, atau sumber belajar. Yang keenam adalah kurikulum atau bahan ajar. Ya, Anda sudah semester 6 misalkan, sebentar lagi semester 7 sudah melaksanakan praktik pengalaman lapangan. Maka dari itu sekarang Anda melaksanakan atau menguasai materi perkuliahan yang disebut dengan manajemen pengelolaan kelas. Ketika Anda mau mengajar di sekolah tanpa adanya penguasaan sistem pengelolaan kelas, apa yang akan terjadi? Ya. Jangan sampai ketika Anda terjun di lapangan itu akan membawa keburukan dalam sebuah alma mater. Ya. Maka dari itu di semester ini Anda dibekali dengan sistem pengelolaan kelas. Oke, saudara, kurikulum atau bahan ajar. Saya tegaskan lagi, ketika saudara mau mengajar, itu harus memiliki senjata. Pertama, sumber belajar atau media. Yang kedua, kurikulum dan bahan ajar. Serta menguasai dari dua komponen tersebut. Ya, jangan hanya sekedar memiliki tetapi tidak menguasai. Pengelompokan yang kedua yaitu dinamis. Yang pertama adalah sistem organisasi kelas. Mungkin pernah Anda alami sebuah sistem organisasi kelas, di antaranya kepengurusan kelas, ya. Atau sistem timbal balik atau sistem pembelajaran itu sendiri, ada guru, ada siswa, ya. Yang dari masing-masing komponen memiliki sebuah tanggung jawab dan kewajiban masing-masing. Lebih real organisasi kelas. Di situ terpilih berbagai ragam kepengurusan dan tupoksi sebagai tugas
masing-masing. Oke. Bisa dipahami sampai di sini? Kita lanjutkan. Komponen yang kedua dari dinamis, kelompok dinamis yaitu interaksi pengajaran. Ketika Anda hadir dalam sebuah kelas, maka Anda memiliki tugas untuk melakukan sebuah interaksi pengajaran, yaitu ada hubungan timbal balik antara siswa dengan guru. Oke. Seperti halnya ini, ketika saya menyampaikan materi, nanti ada proses timbal balik, ada pretest, ada posttest. Bagaimana Anda menguasai materi dari apa yang saya sampaikan? Oke, sampai di situ. Kemudian interaksi antar insan, yaitu dari siswa dengan siswa, siswa dengan guru dalam komunikasi, misalkan dalam sebuah diskusi kelas. Oke, satu lagi, tata tertib, norma, aturan, dan tata cara prosedur. Itu sebagai sistem pengatur keberlangsungan sebuah pembelajaran, itu ada aturannya. Nanti Anda cari sendiri sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan komponennya, bisa melihat di sekitar sistem pembelajaran Anda di sekolah tersebut pasti ada aturan-aturan yang terpampang. Ya. Oke, untuk sesi tanya jawab nanti akan saya tunjukkan dalam bentuk tulis. Kiranya pertemuan perdana kali ini sampai di sini. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.